hari yang sangat bahagia buat saya karena saya baru pertama kali ini datang ke daerah di mana semua muridnya melaksanakan tatap muka. Semua, dan sudah cukup lama melaksanakan tatap muka. Satu-satunya daerah yang saya datang, lalu saya tanya anak-anaknya, gimana waktu PJJ, senang nggak? Mereka nggak tahu cara jawabnya karena mereka cuma sebentar PJJ-nya. Jadinya saya rasa NTB tidak akan mengalami ketertinggalan dari pembelajaran seperti banyak daerah-daerah kita yang masih sampai sekarang melaksanakan PJJ. Jadi ini merupakan suatu hal yang saya ingin ucapkan apresiasi pada Bapak Gubernur dan Kepala Daerah, Pak Bupati, untuk bisa mencapai ketingkatan keamanan COVID sehingga semua sekolahnya sudah tatap muka. Itu prioritas nomor 1, anak kembali sekolah ya, nomor 1. Dan sebenarnya vaksinasi juga sudah sangat tinggi ya. Asdi atas waktunya. Dari Jakarta terbang ke NTB karena ada acara penting di Kamis pagi. Semua peserta antusias dan termotivasi karena Merdeka Belajar sangat menginspirasi. Guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar bergabung dalam Zoom meeting bersama Mas Menteri mau cerita kreativitas dan inovasi belajar di masa pandemi. Terlebih, Nusa Tenggara Barat juga luar biasa selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya karena memang sebagaimana yang tertuang dalam neraca pendidikan, Nusa Tenggara Barat ini masih harus kita dampingi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikannya. Alhamdulillah, sebagaimana arahan Mas Menteri, kami di level teknis di Jen PAUD Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama mitra-mitra terkait juga membangun kemitraan agar mendorong satuan pendidikan, kawan-kawan pengelola pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar berupaya semaksimal mungkin untuk membantu kawan-kawan di NTB khususnya sangat berbeda. Saya belum pernah datang ke satu provinsi di mana semua anak-anaknya sudah sekolah dan ceria, dan kalau ditanya mengenai bagaimana PJJ, kayaknya di sini PJJ-nya cuma beberapa bulan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita nggak harus terlalu mengejar ketertinggalan. Namun tolong bagi kepala daerah memastikan bahwa semua guru sudah harus divaksin dan juga murid-muridnya bagi yang sudah bisa menerima tolong diakselerasi, dan juga orang tua muridnya. Jadi vaksin itu harus terus gencar, kita nggak boleh kendor dalam akselerasi vaksin. Dipastikan guru mendapatkan dan tenaga pendidik mendapatkan prioritas. PTM ini adalah solusi ya di masa pandemi. Ini juga ikhtiar kita bersama agar kesenjangan ini tidak semakin melebar. Semakin muda anak itu melaksanakan PJJ di dalam kondisi sosioekonomi semakin rendah, semakin kesenjangan itu menjadi tinggi. Jadi ini merupakan harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Tetapi jangan kendor, kita harus semua waspada. Karena kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, kalau ditemukan adanya kasus-kasus positif di dalam sekolah, sekolah itu akan ditutup. Ya, sekolah itu akan ditutup. Sekali lagi Kemenkes sudah mengeluarkan suatu kebijakan bahwa kalau misalnya ditemukan melalui testing, kita akan melakukan random testing di berbagai sekolah. Kalau ditemukan kasus-kasus positif di atas 5%, sekolah itu akan sementara ditutup. Jadi kalau tidak ingin ditutup, tolong disiplin dalam protokol kesehatan. Pastikan yang sakit-sakit tidak ke sekolah. Semua wajib pakai masker, ya, jaga jarak dan lain-lain. Gitu. Jadi mohon dijaga. Ada banyak sekali guru-guru honorer kita di seluruh Indonesia dengan ambisi, motivasi dan rasa jiwa sosial yang luar biasa. Salut, terima kasih Pak Soekardi untuk udah membiarkan saya menginap satu malam di rumah Bapak. Saya berharap sosok seperti beliau itu bisa menginspirasi yang lainnya untuk mengikuti tes P3K ini. Belum pernah, katanya Pak Soekardi, belum pernah ada kebijakan pemerintah di mana semua guru honorer bisa ikut tes seleksi. Ini belum pernah terjadi. Tapi ini semua akan sia-sia kalau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi secara penuh.
Jadi apapun yang didengar mengenai ketakutan, mengenai apakah ini anggarannya cukup apa tidak, kami sudah mengulang beberapa kali anggarannya dan gaji daripada guru P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Di tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin, mohon kesabaran. Kita menunggu finalisasi dari Panselnas, termasuk mengenai apa saja afirmasi tambahan yang nantinya akan diputuskan. Jadi mohon kesabaran. Jadi kami mengajak semua guru-guru honorer untuk tetap tenang, menunggu pengumuman. Mohon tidak perlu terpengaruh oleh kabar atau informasi yang tidak jelas. Dengarnya dari kita aja informasinya. Ya, dan pemerintah daerah dapat mendukung peserta seleksi ASN P3K ini. Sekali lagi tidak perlu khawatir dengan anggaran, telah kami siapkan untuk mengisi formasi kosong dan menggantikan yang akan pensiun, ya. Banyak Pemda tidak percaya karena belum pernah ada kebijakan seperti ini. Jadi saya mengerti, Pemda banyak yang was-was, ini bener nih gitu selalu jawabannya. Iya benar, akhirnya kita akan memberikan kesempatan untuk semua guru honorer yang layak untuk menjadi P3K. Kesempatan ya, bukan semuanya dijadikan P3K, tapi semuanya punya kesempatan, bukan hanya satu kesempatan. 3 kesempatan. Dia bisa mengambil ulang tes itu 3 kali. Kalau gagal pertama kali bisa nyoba kedua kali, bisa nyoba ketiga kali. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya untuk mendukung program Merdeka Belajar di Provinsi NTB. Tadi kemarin baru berdialog dengan guru-guru penggerak yang luar biasa. Saya kasih tahu sama Pak Gubernur, lihat deh nanti sini sebelumnya. Karena saya disetirin sama Pak Gubernur kemarin seharian. Luar biasa. Lalu saya bilang sama Pak Gubernur, nanti kalau Pak Gubernur ketemu sama guru penggerak, Pak Gubernur akan melihat perbedaan daripada motivasi mereka, kegemesan mereka terhadap perubahan. Jadi mohon kepala daerah, saya sangat anjurkan untuk berinteraksi dengan para guru-guru penggerak kita. Karena mereka lah yang nanti akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di semua daerah se-Indonesia. Jadi mohon, itu adalah generasi pemimpin masa depan pendidikan kita, mohon dikenalkan. Pasti saya yakin mereka akan membawa inspirasi bagi. Tak lupa saya juga ingin ucapkan apresiasi kepada Sivitas Akademika Perguruan Tinggi di Provinsi NTB yang sudah menjalankan Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberi kesempatan mahasiswa keluar dari kampus ya selama 1 semester dan mendapatkan full 20 SKS. Ada beberapa universitas PTS dan PTN lainnya yang banyak sekali muridnya berpartisipasi. Mereka diterima di berbagai macam perusahaan kelas dunia, di Jakarta, di Mataram, di mana-mana. Dan ribuan dari mereka yang diterima. Ada yang mengajar di daerah 1 semester, ada yang mengerjakan proyek studi independen, luar biasa. Dan dukungan dari rektor menjadi kunci untuk memastikan dan menjamin 20 SKS untuk setiap murid diberikan pada saat dia diterima di program ini. Selain itu, kami juga meluncurkan KIP Kuliah Merdeka sebagai salah satu program unggulan Merdeka Belajar. Ini terobosan yang kami hadirkan mulai angkatan 2021, skema KIP kuliah dirubah untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Sehingga sekolah-sekolah mahal pun kalau anak-anak yang kurang mampu, dia diterima di sekolah 100% gratis bayar UKT-nya. Jadi mereka anak-anak yang kurang mampu tidak harus milih-milih hanya universitas yang UKT-nya kecil. Prodi-prodi yang UKT kecil, sekarang mereka bisa dengan mencapai program-program yang top sehingga pada saat mereka nanti mereka bisa berbakti untuk desanya, untuk kampungnya, untuk keluarganya, untuk komunitasnya pada saat mereka mencapai sukses. Saya ucapkan semoga bantuan UKT dan juga bantuan kuota itu sudah dirasakan ya di masyarakat di NTB. Semoga bantuan subsidi upah untuk para guru honorer juga waktu itu yang disebarkan di awal tahun semoga bisa dinikmati. Dan sekali lagi saya sangat optimis bahwa kita di sini semua menginginkan transformasi yang bermakna buat anak-anak kita.
Ya, tahun 2022 kita akan bangkit dari pandemi ini. Ya, kita sudah merubah sistem pengukuran kita menjadi asesmen nasional. Kita sudah meluncurkan guru-guru penggerak yang segera nanti mohon bantuan diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas pada saat banyak kepala sekolah yang sudah pensiun. Ya. Kita sudah mengeluarkan berbagai macam bantuan dan tahun depan digitalisasi sekolah akan mulai berjalan dengan pemberian laptop, proyektor, wifi router, dan platform-platform teknologi untuk membantu guru-guru dan membantu kepala sekolah. Tahun depan rekrutmen P3K akan terus jalan. Mohon saat ini yang belum mengajukan formasi, saat ini ajukan formasi. Berilah kesempatan para guru honorer untuk bisa masuk mendapat posisi P3K. Dan kami akan kita dorong terus untuk mensukseskan mimpi besar kita bahwa Indonesia jangan cuma mengejar ketertinggalan kita, tapi kita bisa menjadi pionir, salah satu pendahulu dalam transformasi pendidikan ke masa depan. Bahwa nama saya Abdul Wahab SPD selaku PLH pada SDN Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Lebih awal saya sampaikan kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk sebagai pelaksana tugas, karena memang kepala sekolah yang lama atas nama Bapak Haji Sainu SPD telah berakhir masa baktinya pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, dari awal itu sehingga saya diberikan kesempatan oleh pemerintah setempat sebagai pelaksana tugas. Kemudian di samping itu, Mas Menteri, ada yang menarik tadi, salah satunya yang kami dapat menyimak, bahwa dengan adanya pengangkatan formasi P3K. Kebetulan sekali di sekolah kami saat ini memiliki guru kelas PNS hanya 2 orang. Saya ulangi bahwa di sekolah kami mempunyai tenaga pendidik guru kelas PNS 2 orang, 3 dengan saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah, kemudian ditambah dengan guru TPU ataupun tenaga penunjang daerah. Nah, untuk itu kami sangat memohon bantuan kepada bapak-bapak yang terkait bahwa dengan sangat mengurangi ataupun sangat kurangnya guru pada sekolah kami ini bisa membantu untuk merekrutkan tenaga, baik itu tenaga P3K ataupun lebih-lebih PNS. Dan yang lebih parah sekali pada saat ini, tenaga olahraga ataupun guru pendidikan olahraga tidak ada sama sekali. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian keadaan sekolah yang kami pimpin, yang kami laporkan, bahwa jumlah siswanya 2 tahun terakhir ini pada tahun 2020 sebanyak 106 orang. Kemudian jumlah siswa pada tahun 2021 ini sebanyak 218 orang. Di sisi lain juga yang kami laporkan bahwa keadaan sekolah kami ini yang lebih parah lagi terkait dengan pembangunannya ruang guru ataupun ruang kantor guru dan kepala sekolah belum ada sama sekali. Yang kita pakai saat ini adalah perpustakaannya. Belum lagi sarana-sarana lain yang sangat kurang di sekolah kami. Mungkin hanya itulah yang dapat kami laporkan dan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami sampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab dari SD Negeri Wadukopa.
Mas Menteri, Pak Wahab menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan kekurangan guru dan juga terkait dengan ruang kepala sekolah dan ruang guru. Berikutnya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri SPDI, Kepala SD Negeri 1 Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Saya hormati Mas Menteri, terima kasih atas kunjungannya ke daerah kami NTB. Kapan-kapan lagi kalau ada waktunya kami menunggu kehadiran Bapak di kabupaten kami atau di daerah kami Kabupaten Sumbawa. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan P3K, kemudian dengan asesmen nasional. Ada dua yang ingin kami sampaikan di sini dalam pertemuan virtual kali ini. Yang pertama, masalah asesmen. Merdeka Belajar yang Bapak canangkan sangat menarik sekali bagi kami. Tetapi di sisi lain, kami merasa belum merdeka dalam rangka meningkatkan, menggali potensi peserta didik kami. Kali ini Bapak telah mencanangkan bahwa semua sekolah akan melakukan asesmen nasional berbasis komputer. Tetapi banyak sekolah yang ada di daerah kami belum memiliki alat yang akan digunakan oleh peserta didik kami. Oleh karena itu, mungkin di menu atau anggaran dana BOS bisa Bapak tuangkan salah satu regulasi baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekolah untuk siswa dapat melakukan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di tahun ini Bapak telah semua daerah telah melakukan tes pengadaan guru melalui jalur P3K. Di sekolah saya ada 5 orang guru yang ikut melalui tes itu, tetapi keluhan semua yang saya dengar terlalu tinggi passing grade yang dipasang di dalam aturan itu. Satu permohonan kami, kegiatan rekrutmen pegawai guru P3K baik bidang studi ataupun guru kelas agar passing grade-nya diturunkan sedikit, Pak, terlalu tinggi. Oke, kalau orang ada di kota, di Jakarta, di lain sebagainya mungkin bisa mencapai passing grade yang ditaruh. Tetapi banyak hal pertimbangan agar aturan pengadaan P3K ini tidak sia-sia dengan kami yang ada di daerah terpencil, tolong diturunkan. Mohon maaf dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri dari SD Labuan Mapi. Ada dua hal Pak Menteri terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan instrumen asesmen nasional dan juga terkait dengan passing grade penerimaan P3K. Nama saya Ninyoman Elis Tiawati, saya bertugas di SD 1 Cakranegara, Kota Mataram, Pak. Ya, terima kasih Mas Menteri yang luar biasa sekali kami semua kepala sekolah bahkan guru di NTB ini bisa bersua dengan Bapak, menerima kunjungan Bapak yang luar biasa di Kota Mataram kami yang tercinta ini. Sungguh sebuah hal yang tidak saya sangka sekali bisa berhadapan dengan Bapak, dan terima kasih atas kepercayaan kesempatan diberikan kepada saya sehingga saya bisa bertanya, menyampaikan sedikit saran atau pesan mungkin harapan kami di Kota Mataram ini. Yang pertama, kembali sama mungkin pertanyaan saya tadi dengan Pak Basri dari SD Labuan, dari Labuhan ya, tentang guru-guru P3K Pak yang kemarin adik-adik kami ya, adik-adik kami guru-guru honorer yang sudah mengikuti tes P3K kemarin, passing grade-nya terlalu tinggi sehingga banyak di antara adik-adik kami yang tidak bisa lolos untuk ikut tes P3K itu. Jika kita melihat masa kerja beliau, rekan-rekan kami yang sudah mengabdi di sekolah kami sampai lebih dari 10 tahun, apalah artinya nilai passing grade dibanding dengan pengabdian mereka.
mohon dipertimbangkan agar mereka bisa diterima menjadi tenaga ASN melalui jalur P3K. Kemudian yang kedua, Bapak Mas Menteri, kami di sekolah kami Astungkare, alhamdulillah sekarang ini sedang mendapat renovasi perbaikan sekolah, sehingga situasi kami kejar-kejaran dengan perbaikan renovasi dengan situasi PTM anak-anak. Tapi prokes anak-anak tetap terjaga di awal masuk sekolah ini. Kami berusaha tetap menjaga agar anak kami tetap aman berada di sekolah, sehingga sistem pembelajaran hanya terlaksana 2 jam, dan itu pun model sistem shift dengan 15 rombel, kemudian kondisi kelas yang ada hanya 6. Sehingga kami mengatur sedemikian pas seefisien mungkin untuk anak kami. Nah, yang kami mohonkan Bapak Mas Menteri, bahwa kami di SD ini sarana prasarananya sangat kurang dan tidak memadai. Terutama di sekolah kami yang umurnya sudah 106 tahun Mas Menteri. Nah, tahun ini sekolah kami berusia 106 tahun dan Astungkare sekolah kami tetap bersih, tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang sekolah-sekolah kami di SD ini diperhatikan juga tenaga pendidik dan kependidikannya. Kami punya guru jumlahnya 25 di sekolah kami, tapi yang PNS baru hanya 12 orang. Sisanya itu tenaga GTT dan PTT. Kemudian kami juga tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang ASN, yang ada hanya tenaga honorer. Kalaupun ada adik-adik kami tenaga operator sudah diangkat sebagai ASN, biasanya ditarik kembali ke Pemda. Nah, sampai kapan kami di sekolah dasar ini tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang ASN, yang notabene kami dari awal mereka masuk, kami sudah latih, kami sudah bina, kami sudah didik. Ketika jadi ASN, adik-adik kami ditarik sebagai tenaga ASN untuk di Pemda. Mungkin itu yang 2 hal yang saya tanyakan Mas Menteri, mohon masukannya dan mohon pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati, dan semua yang hadir di ruangan ini dan peserta Zoom meeting. Semoga anak didik kami juga nantinya menjadi anak didik yang sukses dalam segala hal. Bukan hanya dalam prestasi saja, tapi dalam segala hal terkait dengan kehidupannya. Perlu Mas Menteri ketahui dan Bapak Bupati serta Bapak Kepala Dinas, kami di sekolah ini terdiri dari 11 orang, 1 penjaga dan 10 orang pendidik. Dari 10 pendidik itu, 1 orang kepala sekolah dan 4 orang PNS yang menjadi guru kelas. Sisanya 5 orang tenaga honorer di sekolah kami ini Mas Menteri. Ada tiga tenaga honorer di sekolah ini yang sudah 17 tahun mengabdi dan sampai saat ini belum diangkat menjadi P3K. Belum, kemarin sudah mengikuti tes, tapi jadi yang 3 orang ini sudah mengabdi di sekolah kami selama 17 tahun. Tetapi yang 5 orang ini, 2 orang tidak bisa mengikuti tes P3K karena ijazahnya masih tidak. Walaupun mereka sudah 17 tahun mengabdi di sekolah ini, tapi sampai saat ini masih belum memiliki kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Ya. Sebenarnya teman-teman kami ini sangat ingin memenuhi standar yang harus atau yang dibolehkan untuk mengikuti P3K, yaitu S1. Tapi mereka sudah berkeluarga dan kondisi
melanjutkan sekolah S1 ini. Jadi itu masalah kami di sini, Mas Menteri. Yang pertama, kami mohon supaya teman-teman kami yang D2 ini bisa sama mengikuti tes untuk menjadi ASN, tes P3K ini. Itu harapan kami, Mas Menteri dan Bapak-Bapak, Pak Bupati maupun Bapak Kepala Dinas, supaya mereka tidak sia-sia dengan lamanya waktu honor mereka mengabdi ke sekolah ini tanpa harapan. Mereka tidak punya harapan. Sudah saya dalam beberapa kali kesempatan mengajukan supaya mereka yang D2 ini bisa mengikuti tes P3K, tapi ada kan syarat-syarat yang tidak membolehkan untuk itu. Jadi kami mohon Pak Menteri bagaimana solusinya supaya teman-teman kami ini bisa mengikuti tes P3K. Itu yang pertama, Mas. Sudah, Pak? Bisa ya, bagus? Sudah bagus. Terima kasih. Jadi begini, yang masalah yang kami hadapi di TKA Labuan Mapin, saya informasikan sebelumnya bahwa tahun 2018 kami termasuk salah satu sekolah yang terkena dampak gempa yang melanda NTB, khususnya Pulau Sumbawa, Pak. Jadi kebetulan saya ini di daerah pusat gempa waktu itu. Sekolah kami itu yang kebetulan lokasinya masih menumpang di salah satu rumah warga, itu rusak parah waktu itu. Nah, untuk menyiasatinya saya menumpang di gedung lain yang kebetulan juga milik warga yang lain juga dan tidak dipergunakan. Di tahun 2019-2020 saya mengusahakan tanah wakaf karena salah satu syarat yang saya terima, yang saya dapat informasi bahwa kami bisa mendapatkan gedung sendiri kalau kami bisa menyediakan tanah, Pak. Jadi saya mengusahakan tanah wakaf dengan memediasi warga. Alhamdulillah tanah itu sekarang sudah menjadi milik kami, Pak. Untuk sertifikat masih dalam proses pengurusan. Cuman masalahnya setelah kami mendapatkan tanah wakaf itu, Pak, sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan akses untuk bantuan pengadaan gedungnya, Pak. Jadi melalui Dapodik juga sudah kami laporkan, semua juga sudah kami usahakan, bahkan beberapa pihak menyarankan kami untuk memasukkan bantuan ke beberapa instansi, itu juga sudah kami lakukan. Tapi sampai saat ini kebutuhan mendesak yang sangat-sangat mendesak bagi kami, karena posisi kami yang menumpang, entah sampai kapan pemilik rumah memberikan izin kami memakai gedung itu, Pak. Jadi itu yang saya mohon untuk Mas Menteri, mohon perhatiannya bagi kami, anak-anak usia dini di daerah pesisir, yang kebetulan lembaga saya ini yang istilahnya mempunyai pendidikan terpadu, Pak, itu hanya lembaga saya saja, yang satunya itu TK swasta biasa. Selama ini memang banyak sudah bantuan-bantuan setelah gempa, tapi mohon maaf Mas Menteri, perlu saya informasikan bahwa TK kami belum tersentuh untuk bantuan-bantuan itu. Usaha sudah kami maksimal lakukan, barangkali ada program-program lain yang bisa kami lakukan, kami lanjutkan supaya kami bisa mendapatkan bantuan itu. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya yakin Mas Menteri sudah mencatat. Monggo Mas Menteri, ada beberapa pertanyaan baik dari Kepala Sekolah SD maupun ada satu dari Kepala TK yang sudah disampaikan. Mohon Mas Menteri berkenan untuk merespon. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kedengeran saya suaranya? Ya. Mungkin saya jawab beberapa poin yang besar. Yang pertama adalah mengenai tes P3K ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa alasannya selama ini bertahun-tahun tidak pernah diberi kesempatan guru honorer? Adalah karena kita belum menemukan formulanya yang bisa disetujui oleh semua unsur pemerintahan yang terlibat dalam pemilihan P3K. Ya, ada BKN, ada Kemenpan RB, ada Kemenq, ada Kemendikbudristek. Jadi ada berbagai macam insan. Kenapa kita bisa tiba-tiba, dulu tuh formasi paling 30.000, 40.000, 30.000 per tahun. Kenapa bisa tahun ini 500.000 formasi? Itu karena
Kami hanya bisa mendapatkan formasi itu karena akan ada tes seleksi. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, memang kami mendengar banyak yang keluhan bahwa yang bagian teknisnya itu passing grade-nya terlalu tinggi. Aspirasi tersebut sudah kita berikan kepada Panselnas yang akan memberikan keputusannya. Jadi ini bukan keputusan satu menteri saja, tapi kita jadi ditunggu hasilnya ya. Tapi sudah kami suarakan aspirasi untuk itu. Jadi kita tunggu lihat hasilnya, mohon kesabaran. Tapi Kemdikbudristek senantiasa selalu, kita ini sebelum ada program P3K itu, persiapannya Bapak Ibu itu 1 tahun sebelumnya. Selama kita lagi kemana-mana pandemi, urusan darurat itu kita masih memikirkan gimana ini guru-guru honorer caranya. Akhirnya ada celahnya, jadi mohon ini didukung. Tadi saya baru saja di sekolah PAUD yang gurunya nangis-nangis sama saya bahwa mereka masih menerima upah 100.000, 200.000 sebulan, sangat menyedihkan. Jadi mohon untuk para Pemda untuk mengetahui bahwa kepala daerah mengetahui bahwa PAUD pun bisa sebagai buka formasi, kami membuka formasi untuk PAUD, guru-guru PAUD. Jadi kalau mungkin belum tahu, nah ini sangat bisa. Tapi tentunya jangan lupa ya, P3K itu harus kerja di sekolah negeri. Memang itu fungsinya P3K adalah ASN. ASN itu nggak boleh kerja di sekolah non negeri. Jadinya saya dana BOS, mohon koreksi, setahu saya dana BOS itu bisa sekali digunakan untuk persiapan AN. Karena sudah diberikan full diskresi kepala sekolah mau gunain untuk apa. Mau gunain untuk beli laptop boleh, beli handset boleh. Jadi dana BOS itu sudah fleksibel, itu udah diskresi kepala sekolah. Harusnya Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengetahui itu dari Juknis BOS itu udah. Sekarang kemerdekaan kepala sekolah itu absolut gitu loh dalam penggunaan dana BOS. Mau buat nombokin biaya guru honorer, mau nambahin, kasihan sama guru honorer boleh. Mau beli laptop buat persiapan ANBK boleh, itu udah diskresi kepala sekolah. Jadi mohon itu ditekankan bagi kepala sekolah bahwa itu udah menjadi diskresi kepala sekolah. Salah satu reformasi terbesar kita adalah memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan sekolah tersebut. Jadi silahkan kalau mau digunakan untuk dana BOS gitu. Nah, nanti kami akan kaji bagi memang kriteria untuk menjadi P3K Bu saat ini adalah dia bisa menjadi guru dan sesuai regulasi dan undang-undang guru itu kan memang seharusnya S1. Jadi itu masalahnya. Jadi secara administrasi saat ini belum memungkinkan. Jadi benar-benar harus punya S1 gitu. Tapi kami akan upayakan bagaimana caranya biar guru-guru ini masih bisa mendapatkan S1 gitu. Harusnya kita pindahnya ke sana. Gimana caranya untuk membantu pendidikan guru-guru ini untuk mendapatkan ijazah S1. Saya tadi menerima beberapa masukan, itu tolong nanti tim saya yang mencatat. Satu mengenai gedung di daerah gempa, ya. Kedua mengenai beberapa isu ini ya, isu mungkin dengan kepala dinas mengenai pada saat operator dan tenaga pendidik lain sudah dididik sama sekolah langsung ditarik ke pusat. Itu kalau bisa menjadi konsiderasi dari kepala daerah dan kepala dinas untuk mendukungnya. Jadi kami juga sangat mengerti bahwa kondisi infrastruktur sarana prasarana masih belum sempurna dan sangat butuh bantuan. Kami menyadari itu ya, dan itu tentunya akan terus menjadi salah satu prioritas kami. Tapi mohon kesabaran karena mengurus perbaikan dalam sekolah ini ada banyak sekali yang harus kita perbaiki, ya kan? Peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, kurikulum yang bisa jauh lebih sederhana buat guru agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Sekarang kan sulit sebagai guru di sini udah tahu kurikulum harus kejar tayang semua kan. Nah itu makanya kita sedang ngetes
kurikulum prototipe kita di dalam sekolah-sekolah penggerak. Harapannya tahun depan kalau ada sekolah yang ingin mencoba kurikulum baru, nggak ada paksaan, itu diperbolehkan gitu untuk mulai mengetes kurikulum yang lebih sederhana. Kan banyak sekali sekolah sekarang yang juga melakukan kurikulum darurat ya. Ada 36% dari sekolah kita mengerjakan kurikulum darurat dan mereka senang mengerjakan itu karena nggak kejar tayang semua materi, lebih fokus, dan kita nggak mungkin bisa ngejar ketertinggalan kita tanpa penyederhanaan daripada standar pencapaian kurikulum kita. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Jadinya semoga nanti sisanya bisa dari tim saya akan catat dan oper beberapa isu-isu yang spesifik ke dalam sekolah Bapak Ibu. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya saya bisa berbincang-bincang di sini dan langsung bisa mendapatkan butir-butir kritik, masukan dan aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Mas Menteri telah berkenan untuk merespon berbagai saran masukan dari kepala sekolah kita yang ada dari seluruh pelosok NTB, dan saya yakin masih banyak kepala sekolah kita yang akan bertanya. Namun demikian tentu Mas Menteri memiliki keterbatasan waktu dan harus berpindah ke tempat yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Kadis Provinsi NTB, Bunda PAUD Provinsi NTB, Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Bapak Kepala Dinas, Ibu-ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan menemani Mas Menteri pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menghadiri tatap muka online dengan Mas Menteri pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bu Direktur yang telah mengawal acara ini dari jauh di Jakarta. Dan mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Untuk pertanyaan pertama adalah mengenai kepastian. Saya nggak bisa memberikan kepastian itu, tapi saya rasa dalam waktu sangat dekat. Ya, jangan khawatir, waktu sangat dekat. Dan tidak perlu terlalu khawatir bagi teman-teman. Saya tahu banyak teman-teman guru honorer yang kemarin sudah lolos passing grade-nya, lalu mereka mulai bingung. Nggak usah bingung, ya. Dan nggak perlu terlalu stres dalam ini. Kalaupun ini menunggu. Kenapa ditunda? Karena ada diskusi mengenai afirmasi tadi, ya. Kalau tidak ada diskusi afirmasi ya tidak ada penundaan. Jadi tolong, maunya yang mana nih? Maunya untuk bisa memperjuangkan afirmasi biar lebih banyak yang bisa masuk, atau mau cepat-cepat pengumuman gitu. Jadi masyarakat juga harus solider sama yang lain gitu ya. Para guru honorer solider. Yang udah pasti ini alasan kenapa diskusi ini tertunda karena perjuangan kita dengan afirmasi yang diharapkan gitu. Jadi tolong sabar ya. Kalau memang ada afirmasi harus ada penundaan sedikit gitu karena kita lagi berjuang. Dan yang untuk yang kedua ada beberapa opsi. Memang satu, agar tidak meningkat lagi jumlah yang usia nikah dini. Yang pertama harus dilakukan adalah PTM secepat mungkin karena ini disebabkan oleh PJJ. Banyak sekali orang tua yang tidak merasa udah deh kalau cuma belajar online mendingan nggak usah, mungkin kadang-kadang anaknya diperbolehkan untuk kawin dini dan lain-lain. Jadi pertama prioritas adalah untuk jangan memperbesar resiko ini, dan bukan cuma pernikahan dini ya, kita punya kekerasan domestik yang meningkat, kondisi psikologis anak kita yang terpukul, kesepian, depresi, ya, susah, ketagihan oleh gadget, ya kan, dan lain-lain. Nah, jadi step pertama PTM harus terakselerasi. Udah, nggak ada yang lihat balik lagi. PTM. Kedua adalah untuk memastikan bahwa di sekolah-sekolah tadi mereka siap menerima kembali. Dan jangan sampai ada stigma kalau mereka ingin kembali ke sekolah. Kalau tidak memungkinkan balik ke sekolah, ya gitu kita ada berbagai macam opsi seperti pendidikan kesetaraan yang mereka bisa ikuti. Ya, program-program homeschooling, program-program kesetaraan di mana dia bisa belajar.
dan ada SMA terbuka juga ya yang bisa berpartisipasi dalam itu. Jadi ada banyak opsi bagi yang ingin melakukan sekolah tanpa, kalau misalnya dia tidak bisa melakukan sekolah secara reguler full time, ada banyak opsi. Baik, terima kasih. Mungkin ya teman-teman tentang apa nih? Ada yang mau nanya tentang Pak Kardi nggak? Hah? Satu, untuk Pemda. Untuk siapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Adi Radha Lombok. Izin Mas Menteri terkait yang menanyakan pertama sekolah penggerak, kemudian ada namanya program COE, program keunggulan. Nah, SMK, pusat keunggulan. Tapi faktanya di lapangan Mas Menteri, program COE atau program keunggulan ini banyak kemudian yang dimutasi kepala sekolahnya. Lalu seperti apa kemudian solusi yang ditawarkan kemudian oleh Mas Menteri, karena program ini sampai kemudian sudah MUU dan lain sebagainya. Izin tanggapan Pelungguh, Mas Menteri. Setahu saya adalah baik sekolah penggerak maupun SMK pusat keunggulan itu dua-duanya kepala sekolahnya nggak boleh kemana-mana. Ya, jadi itu adalah kondisi kita. Kita nggak mungkin mengeluarkan anggaran dan mendukung selama bertahun-tahun. Ini program paling lama loh di Kemdikbud. Sekolah penggerak tuh minimal 3 tahun mereka proses transformasinya. Sama juga SMKPK terus berlanjut minimal 2 tahun. Jadinya setahu saya kita kunci itu kepala sekolahnya di situ. Malah banyak yang nggak bisa menjadi sekolah penggerak karena kepala sekolahnya mau pensiun dalam 1-2 tahun. Kadang-kadang udah berapa kali kepala sekolah itu langsung marah-marah ke saya, sedih gitu.